Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 15 Maret 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiri. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kami awali dari berita yang pertama. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik percontohan minyak makan merah di PKS Kebun Pagar Merbau, Desa Pagar Merbau 3, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Pabrik ini merupakan pabrik minyak makan merah pertama di Indonesia. Dibangunnya pabrik minyak makan merah diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi para petani sawit yang memiliki sekitar 6,2 juta hektar kebun kelapa sawit di seluruh Indonesia. Presiden menyebut harga minyak makan merah ini lebih murah dibandingkan minyak goreng yang ada di pasaran, sehingga bisa bersaing dengan harga yang kompetitif. Selain itu, minyak makan merah memiliki keunggulan yakni zat-zat nutrien yang tidak hilang ketika digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Presiden menghimbau masyarakat agar mulai membeli dan mencoba mengkonsumsi minyak makan merah. Pabrik minyak makan merah Pagar Merbau ini memiliki kapasitas pengolahan 10 ton minyak sawit mentah CPO per hari dan mampu menghasilkan kurang lebih 7 ton minyak makan merah per hari. Presiden Jokowi juga menegaskan dukungannya terhadap kehadiran pabrik minyak makan merah yang dinilai turut menyokong hilirisasi industri di Indonesia. Pemerintah mendorong produksi minyak makan merah berbasis koperasi sebagai alternatif minyak goreng yang banyak digunakan masyarakat. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Minyak makan merah atau refined palm oil merupakan produk dari CPO yang setelah proses penyulingan tidak dilanjutkan ke proses-proses selanjutnya, seperti halnya minyak goreng sawit biasa. Minyak ini memiliki karakteristik warna terang, mencolok, dan aroma yang kuat. Pemirsa, sementara itu usai meninjau pabrik minyak makan merah di Deli Serdang, Presiden Joko Widodo meninjau harga bahan pokok di pasar tradisional Kawat, Kota Tanjung Balai. Presiden Jokowi tiba di Pasar Tradisional Kawat, Kecamatan Tanjung Balai Selatan pada Kamis siang. Turun dari mobil kepresidenan, Jokowi mengajak beberapa warga untuk foto bersama dan membagikan kaos. Selanjutnya Jokowi masuk ke dalam pasar dan berbincang dengan para pedagang. Di pasar tradisional ini, Jokowi mengecek harga dan stok bahan pokok, terutama pada bulan Ramadan. Untuk stok beras SPHP dari Bulog cukup tersedia dengan harga Rp57.000 ukuran 5 kg. Beras lokal dengan kategori medium harganya masih di angka Rp12.800 per kilogram. Harga ini masih stabil dibanding provinsi lainnya. Harga beras masih normal dengan stok tersedia, namun harga cabai mengalami kenaikan. Saya tadi ngecek utamanya beras. Saya cari di sana nggak ada, kemudian ke sini ketemu beras. Beras yang SPHP dari Bulog, stoknya ada. Harganya Rp57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal medium harga masih di Rp12.800. Saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Di bulan Ramadan ini Jokowi berharap stabilitas harga bisa dikendalikan agar berdampak baik bagi konsumen maupun produsen. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyempatkan membeli kerupuk opak saat mengunjungi pasar tradisional Kawat di Kota Tanjung Balai. Pedagang mengaku senang karena mendapat bantuan untuk meningkatkan modal usaha. Saat mendatangi beberapa toko, Presiden Joko Widodo menyempatkan ngobrol bersama pedagang. Jokowi juga mendatangi toko milik Daulat Manurung yang menjual bahan pokok seperti beras, cabai, bawang, dan lainnya. Saat berada di toko ini, Jokowi membeli kerupuk opak sebanyak 10 bungkus.
Selain bertanya soal harga, Jokowi juga menanyakan keluhan para pedagang. Pada kesempatan tersebut, pedagang menjelaskan bahwa harga beras baik dari Bulog maupun beras lokal masih normal. Namun pedagang mengeluhkan harga cabai yang mengalami kenaikan. Didatangi oleh Pak Presiden, Pak. Senang hati, senang. Apa aja tadi ditanya Pak Presiden, Pak, di sini, Pak? Pertama beras. Hah? Kalau pemerintah yang Bulog dan beras ini yang kita kembali punya, bagaimana harganya? Kita beritahu, yang Bulog punya 57 ecer, yang 568, yang 138. Dan minyak kita 1 liter, eceran 15.000. Lebih kuat sedikit, Pak. Terus apa keluhannya, Pak? Pak, ada nggak dikasih hadiah Pak sama Pak Jokowi tadi, Pak? Ada. Apa Pak dikasih, Pak? Katanya diberikannya opak ikat 1 biji, lantas dikasihnya. Sementara itu, ribuan warga berjibaku memperebutkan kaos yang dibagikan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Pasar Tradisional Kawat, Kota Tanjung Balai. Salah seorang warga, Safri Jal Tanjung, rela mempertahankan kaos yang didapatkannya hingga jatuh tersungkur dalam kerumunan warga lainnya. Beruntung petugas keamanan dapat mengeluarkannya dari desakan warga. Mempertahankan apa tadi itu, Pak? Terima kasih Bang ya. Terima kasih banyak Bang. Kemudian Bapak Presiden Jokowi Tinggalkan bangsan Bapak juga. menaikkan ibadah puasa. Senang sekali Pak, bangga Pak. Seumur hidup nggak pernah Presiden datang kemari Pak. Baru kali lah Jokowi yang datang kemari. Usai meresmikan pasar tradisional, Presiden Jokowi juga meresmikan Inpres Jalan Daerah Provinsi di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Tanjung Balai Utara yang ditandai penandatanganan prasasti. Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke Kabupaten Labuhan Batu pada Jumat siang. Sebelumnya tim Pas Pampres didampingi Kodim 0209 dan Polres Labuhan Batu meninjau gudang Bulog yang menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi Presiden untuk menyalurkan bantuan pangan kepada 500 warga penerima. Jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Labuhan Batu, berbagai persiapan dilakukan Pas Pampres dan unsur pemimpin daerah. Di antaranya sterilisasi gudang Bulog tepatnya di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi akan membagikan 500 paket bantuan pangan kepada 500 warga penerima bantuan di Labuhan Batu. Pimpinan cabang Bulog Labuhan Batu, Eko Radityo Haryo Kumboro, memastikan ketersediaan stok beras hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri 2024 dalam posisi aman. Melakukan pembagian beras bantuan pangan 10 kilo per orangnya kepada 500, kurang lebih 500 penerima bantuan pangan PBB. Nah, untuk stok sendiri di Bulog ini? Untuk sekarang kita di 2 gudang ini kurang lebih sekitar 500 ton ready, 2000 ton lagi masih dalam perjalanan dari Medan, terus masuk terus perharinya. Untuk stok menjelang Lebaran ini gimana? Insya Allah nanti sambil jalan, sambil menunggu pemasukan dari Medan, mudah-mudahan kita siap untuk menghadapi. Selain meninjau gudang Bulog, Presiden Jokowi juga melakukan sidak di pasar tradisional Gelugur dan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Rantau Prapat. Pemirsa, Perum Bulog kantor wilayah Sumatera Utara memastikan stok beras yang ada di gudang Bulog GBB Lumban Pea, Kabupaten Toba aman hingga Lebaran yang akan datang. Kepala Gudang Perum Bulog GBB Lumban Pea, Julfatli, mengatakan stok beras di gudang Bulog GBB Lumban Pea dipastikan aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Toba selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Julfatli mengungkapkan saat ini stok beras yang dimiliki Bulog GBB Lumban Pea sebanyak 300 ton beras medium dan akan ditambah lagi sekitar 1.000 ton yang masuk secara bertahap untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Toba dan 4 kabupaten di kawasan Danau Toba. Julfatli berpesan masyarakat tidak perlu panik karena di Bulog GBB Lumban Pea stok beras dipastikan aman dengan harga yang terjangkau yaitu Rp10.250 per kilogramnya. Stok beras ini akan digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar murah maupun kegiatan serupa untuk membantu masyarakat. Stok beras medium di Bulog saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan Ramadan
dan kami sedang mengupayakan untuk penambahan stok. Stok kami yang akan diisi, stok di perjalanan ada 1.000 ton lagi. Itu kami gunakan untuk program bantuan pangan dan SPHP. Untuk yang tersedia saat ini Pak, ada berapa Pak? Ada 300 ton. Pemirsa, cuaca panas selama sebulan terakhir membuat para petani menjerit. Pasalnya tanaman mereka terganggu dan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penyiraman. Di kota Binjai sudah sebulan terakhir ini tidak turun hujan. Cuaca terik membuat kalangan petani mengeluh karena tanaman mereka menjadi kering. Para petani cabai yang ada di Kecamatan Binjai Barat menyatakan panas berkepanjangan membuat buah cabai tidak mau tumbuh besar dan daun cabai diserang penyakit keriting daun. Untuk mengantisipasi kerugian lebih besar, para petani harus melakukan penyiraman pada pagi dan sore agar tanaman cabai tidak layu dan mati. Salah seorang petani cabai, Rahmat Syah, menyatakan ia harus menyediakan biaya tambahan untuk penyiraman tanaman berupa penyediaan mesin pompa air. Sebelumnya berapa Bang? Ada kenaikan apa ini sebelum puasa ini Bang? Ada kenaikan lah. Kenaikan biasanya kan 48, 45 gitu lah. Ini sekarang 52. Curah hujannya kurang. Jadi itu pengaruhnya ke tanaman cabenya gitu. Cabai untuk besarkan buah itu kurang lah. 20 hari nih yang total kali nggak ada hujan. 20 hari itu nggak ada hujan sama sekali. Hujan. Jadi untuk antisipasinya gimana Bang? Siram lah Bang, tiap hari Bang. Saat ini harga jual cabai masih tinggi di tingkat petani, yakni mencapai Rp54.000 per kilogramnya. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Belawan memperingatkan warga di sekitar kawasan pesisir Pantai Belawan untuk bersiap menghadapi potensi banjir rob yang terjadi siang hari maupun di malam hari dan saat Lebaran. Peringatan dini banjir rob yang mencapai ketinggian 2,7 meter di pesisir Belawan kembali dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Belawan yang berada di kawasan Jalan Raya Pelabuhan Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Banjir rob atau naiknya air laut ke daratan dengan ketinggian mencapai 2,7 meter telah terendam ribuan rumah warga di Kecamatan Medan Belawan. Banjir rob atau pasang air laut naik ke permukaan 2 kali dalam sehari, yakni pada pukul 01.00 dini hari surut pukul 04.00 pagi. Petugas BMKG Maritim Belawan Dasnian menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan saat banjir rob karena akan berdampak tersumbatnya drainase sehingga memungkinkan banjir rob lama untuk surut. Himbauannya karena memang pasang surut ini kan terjadi tiap hari, terjadi tiap bulan. Jadi tiap bulan ada titik maksimumnya. Jadi himbauan dari BMKG adalah masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya pasang yang memang terjadi tiap hari, bahkan tiap bulan ada titik maksimumnya. Warga juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap banjir rob yang diprediksi akan terjadi pada awal April, yakni pada Hari Raya Idul Fitri. Operasi Keselamatan Toba 2024 di wilayah hukum Polres Sergai mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mensosialisasikan pentingnya tertib berlalu lintas. Langkah terstruktur, sistematis, serta masif yang dilakukan Satlantas Polres Sergai dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk para YouTuber, TikToker, serta penggiat media sosial untuk bergabung mensosialisasikan tertib berlalu lintas pada Operasi Keselamatan Toba 2024 yang berlangsung 13 hingga 26 Maret 2024. Keterlibatan para YouTuber, TikToker, serta penggiat sosial media lainnya menjadi tenaga baru untuk mendorong semangat menyebarluaskan kepada masyarakat agar tetap mematuhi lalu lintas serta kelengkapan berkendara lainnya. Kasat Lantas Polres Sergai AKP Andita Sitepu mengatakan kesadaran masyarakat saat ini sudah meningkat baik dalam pemakaian helm, kelengkapan surat kendaraan dan ketertiban dalam berkendara. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan para YouTuber, TikToker, serta penggiat sosial dalam mensosialisasikan tertib berlalu lintas. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.
Yang kedua, mengurangi korban fatalitas laka lantas. Yang ketiga, mengurangi pelanggaran lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Jadi kita dari Satuan Lalu Lintas Polres Ramanagay melakukan edukasi kepada masyarakat dengan cara melakukan penempelan stiker, memberikan himbauan ataupun dengan nonsar kepada masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas. Pemirsa, operasi keselamatan Toba tahun 2024 di wilayah hukum Polda Sumatera Utara terus digelar. Khusus di wilayah Polres Nias, operasi dengan 10 sasaran bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Setelah gelar pasukan Ops Keselamatan Toba di seluruh satuan kerja jajaran Polda Sumatera Utara, hari ini seluruh personil dari Satuan Tugas Operasi terjun ke lapangan untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban di jalan raya, termasuk dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Satlantas Polres Nias diterjunkan dengan satuan tugas lain serta instansi terkait dimulai dengan sosialisasi operasi keselamatan Toba 2024. Ada 10 sasaran operasi antara lain bagi pengendara diwajibkan menggunakan helm standar nasional Indonesia, tidak melawan arus dan larangan berboncengan lebih dari 1 orang. Selain itu petugas juga menerapkan ketaatan pada seluruh rambu-rambu lalu lintas sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kasat Lantas Polres Nias AKP Sonahami Lase menjelaskan, pihaknya menemukan beragam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara di bawah umur, khususnya kalangan pelajar dan masyarakat umum kerap abai atas keselamatannya saat berlalu lintas. Namun masih banyak warga yang menunjukkan sikap disiplin untuk berlalu lintas. Untuk apresiasi kita kepada masyarakat yang sudah menaati peraturan lalu lintas, khususnya penggunaan helm, kemudian menaati rambu-rambu yang ada di Kepulauan Nias ini, khususnya di jalan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan harapan kami jadilah duta keselamatan berlalu lintas. Operasi Keselamatan Toba tahun 2024 digelar untuk menegakkan hukum bagi pelanggar aturan lalu lintas di daerah tersebut. Peran semua pihak termasuk lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan serta orang tua dibutuhkan untuk menciptakan terwujudnya keselamatan berlalu lintas di daerah tersebut. Pengendara sepeda motor nyaris menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Bukit Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan diakibatkan jalan yang licin. Dari video amatir terlihat pengendara sepeda motor terjatuh dan hampir terlindas roda truk. Pengendara sepeda motor Matic yang berada di belakang truk mencoba mengambil jalan ke kiri untuk mendahului mobil truk tersebut. Namun ia tidak menyadari adanya ceceran CPO menyebabkan jalanan licin dan pengendara sepeda motor terjatuh tepat di depan truk. Beruntung saat insiden tersebut truk berjalan dengan pelan sehingga sopir sempat melakukan pengereman. Seorang warga Randi menyampaikan tanjakan tersebut sering terjadi tumpahan minyak yang diperkirakan dari mobil tangki. Bang, waktu terjatuhnya pengendara yang hampir terlindas truk, abang mengetahuinya bang? Itu bang, kejadiannya sekitar jalan Sebukit ini bang. Penyebabnya apa bang ya? Waktu itu bang, kan ada CPO tumpah lah di jalan kan. Jadi warga itu oleng ya, karena licin jalannya kan. Ya. Hampir tertabrak sama truk yang belakangnya lah. Sering ceceran minyak di sini bang? Kalau sebelumnya sering bang, namun akhir-akhir ini udah nggak pernah lagi bang. Itu dari mobil tangki atau apa bang ya? Kemungkinan bang, mungkin dari mobil tangki bang ya bang. Oke, kasih bang ya. Agar tidak memakan korban, selanjutnya warga menaburi tumpahan CPO menggunakan pasir. Pemirsa, Polres Labuhan Batu Selatan melakukan press release mengungkap kasus narkotika periode 1 Maret hingga 14 Maret 2024. Sebanyak 7 kasus dengan 11 tersangka, 3 diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Mengungkap kasus yang dilaksanakan selama 14 hari tersebut, Satres Narkoba beserta Polsek Jajaran berhasil menyita barang bukti sebanyak 33,43 gram narkotika jenis sabu-sabu, ganja 0,29 gram, 1 unit sepeda motor, 9 unit handphone, dan uang tunai senilai Rp4.558.000. Ke-11 tersangka diamankan di tempat yang berbeda. Dalam press release tersebut, Kasat Res Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan AKP Endang R. Ginting mengatakan, ke-11 tersangka merupakan jaringan dan pengungkapan
dilakukan di 5 kecamatan wilayah hukum Polres Labuhan Batu Selatan. Terhadap tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsider, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Keseluruhannya ini adalah merupakan jaringan. Kita melakukan pengungkapan yaitu di 5 kecamatan wilayah hukum Polres Labuhan Batu Selatan. Dan terhadap tersangka ini kita kenakan pasal 114 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Saat ini ke-11 tersangka berada dalam tahanan Polres untuk tindakan lebih lanjut. Ya pemirsa, kita akan beralih ke informasi serba-serbi Ramadan. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, salah satu peninggalan momentum Kesultanan Negeri Asahan yang masih ada hingga saat ini yakni Masjid Raya Sultan Ahmad Syah yang didirikan oleh Sultan Asahan ke-9. Masjid ini juga menyimpan sejarah tentang Asahan. Masjid Raya Sultan Ahmad Syah ini terletak di Jalan Masjid Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Meski sudah berusia tua, namun masih kokoh dan berdiri megah. Masjid ini didirikan pada tahun 1884 atau sekitar 140 tahun silam oleh Sultan Asahan ke-9. Masjid ini salah satu bangunan bersejarah yang masih ada di Kota Tanjung Balai. Di awal pendiriannya, selain digunakan untuk tempat beribadah, masjid ini juga difungsikan sebagai tempat pengembangan diri dan tempat menyusun strategi perjuangan melawan penjajah Belanda serta penyebaran Islam di Tanjung Balai. Konstruksi atau bangunan masjid ini kental dengan budaya Melayu dan Cina karena bagian dalamnya tidak menggunakan tiang penyangga. Atapnya hanya menggunakan besi kecil sebagai pengikat dan penahan. Karya arsitektur kerajaan Asahan itu bermakna bahwa Allah tidak memerlukan penyangga untuk berdiri. Keunikan lain masjid tersebut lantainya menggunakan granit dari Italia dan mimbarnya juga berasal dari luar negeri. Masjid tersebut juga memiliki 15 pintu sehingga membuat suasana di dalamnya nyaman dikarenakan baiknya sirkulasi udara. Selain itu, masjid tersebut juga menyimpan sejarah perjuangan di Asahan. 3 unit meriam kuno peninggalan kerajaan Asahan disimpan dengan baik di masjid tersebut. Ahli waris mengatakan Sultan Ahmad Syah dinobatkan sebagai Sultan Asahan tahun 1859. Pasca pengangkatannya, Sultan Ahmad Syah sempat dibuang dan diasingkan selama 20 tahun ke Riau karena menentang kolonial Belanda. Sultan Ahmad Syah membangun masjid tersebut setelah kembali dari pengasingan. Tahun 1859 Sultan Ahmad Syah kan diangkat jadi sultan. Dia dibuang sama penjajah Belanda selama 20 tahun di Riau, Kota Pinang. Tahun 1865 dia naik tahta lagi. Hingga saat ini Masjid Raya Sultan Ahmad Syah masih tetap berdiri kokoh sebagai salah satu saksi perjuangan pengembangan agama Islam di wilayah pesisir pantai selatan Malaka. Pemirsa, memasuki hari ketiga bulan suci Ramadan, pasar di Kabupaten Labuhan Batu Selatan sepi dari pembeli. Hal ini membuat para pedagang mengeluh. Pedagang di Pasar Impres Kota Pinang tampak duduk santai untuk menunggu pembeli. Kondisi ini sudah berlangsung sejak awal bulan Ramadan. Sepinya pasar disebabkan naiknya harga-harga ditambah berkurangnya daya beli masyarakat. Seorang pedagang ikan mas Rosmauli Boru Manurung mengatakan, biasanya ia mengambil ikan mas 100 kilo dan habis terjual. Namun untuk saat ini 50 kilo pun tidak habis terjual. Menurut Rosmauli, hal ini disebabkan harga komoditas lainnya juga mengalami peningkatan, sementara penghasilan masyarakat berkurang sehingga membuat sepi pembeli.
Harga barang itu sesuai lagi pula daripada tahun yang lewat. Tahun ini lebih mahal, jauh. Cabai yang 68.000 modalnya, kayak mana lagi? Membagi-baginya itu orang itu kayak mana? Betul. Membeli itu, harga sawit nggak ada. Nah, itulah membuatnya. Jadi kami pun sakitlah rasa kami, bisa kan membayar sang kami lagi. Jadi di sini akan mengambil. Para pedagang berharap semua harga barang dapat diturunkan supaya pembeli kembali seperti biasa. Pemirsa, 4 kubah emas dan 1 kubah raksasa menjadi ikon dari Masjid Agung Medan yang baru selesai dibangun. Bangunan masjid ini bertambah megah dengan adanya menara yang merupakan tertinggi ketiga di Asia. Takjub dan mewah adalah hal yang pertama kali diungkapkan ketika masuk ke Masjid Agung Medan yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan. Masjid yang dibangun sejak tahun 2016 lalu memiliki tinggi 4 lantai dengan full granit serta pilar-pilar raksasa dan dapat menampung 7.000 jamaah. Desain dan kaligrafi tembaga serta gaya arsitektur masjid yang menganut gaya Timur Tengah menambah kagum yang melihatnya. Masjid mewah dan megah ini juga memiliki sejumlah fasilitas canggih, diantaranya eskalator dan 2 lift yang merupakan masjid pertama di Kota Medan yang menggunakan eskalator. Pada Ramadan tahun ini merupakan tahun pertama pengoperasian Masjid Agung untuk umum, baik untuk pelaksanaan sholat tarawih di malam hari serta untuk ibadah sholat Jumat. Wakil Sekretaris BKM Masjid Agung Medan Abdullah Matondang menjelaskan, selain 4 kubah emas yang berada di kiri dan kanan, juga terdapat 1 kubah emas raksasa di tengah masjid serta 2 menara yang memiliki ketinggian 99 meter dan 199 meter. Menara Masjid Agung Medan diklaim sebagai menara masjid tertinggi ketiga di Asia. Masjid Agung yang baru ini dilengkapi dengan 2 menara. Ada menara pertama 99 meter, sekarang sudah selesai, sudah berdiri di depan di pinggir jalan Diponegoro itu. Kalau kita saksikan bersama-sama sudah berdiri. Nah, yang satu lagi tinggi menara ini 199 meter, berada di depan tangga Masjid Agung yang lama. Dekat kantor gubernur itu rencananya 199. Dan baru akan dimulai pembangunannya. Pemirsa, Masjid Lama Gang Bengkok menjadi salah satu warisan sejarah religi Islami di Kota Medan. Arsitekturnya yang bergaya Tionghoa, Persia, dan Melayu menjadikan masjid ini tak hanya dimaknai sebagai tempat ibadah umat Muslim, namun juga merupakan simbol kerukunan antar umat beragama di Kota Medan. Selain sebagai surganya kuliner, Kota Medan juga dikenal sebagai salah satu kota yang paling mengedepankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Nusantara. Salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Kota Medan yakni dengan berdirinya Masjid Lama Gang Bengkok yang terletak di kawasan Jalan Masjid Kesawan, Kota Medan. Gaya arsitektur bangunan masjid ini merupakan perpaduan gaya antara Persia, Tionghoa, dan Melayu. Nuansa Tionghoa terlihat jelas pada beberapa ukiran relief mimbar masjid hingga bentuk atap masjid yang menyerupai kelenteng. Sementara maksud kami gaya arsitektur Persia terlihat pada beberapa anjungan pintu termasuk mihrab imam yang berbentuk khas bangunan Persia atau Eropa. Sedangkan warna dominan kuning memberikan pesan kultur Melayu Delhi. Masjid ini dibangun pertama kalinya oleh saudagar terkenal Chong Afi pada tahun 1885 Masehi dan diserahkan ke pengurusannya pada Kesultanan Delhi pada masa itu. Masjid Lama Gang Bengkok ini dibangun pada tahun 1874 oleh Chong Afi. Chong Afi ini sendiri adalah salah seorang saudagar dari negeri Cina yang merantau ke tanah Delhi ini. Setelah sukses dalam niaganya tanah Delhi ini, beliau minta izin pada Sultan pada waktu itu untuk membangun masjid di daerah Kesawan ini. Di bulan Ramadan, Masjid Lama Gang Bengkok tak hanya dijadikan tempat ibadah bagi umat Muslim, namun juga dijadikan lokasi wisata sejarah Islami yang menjadi bukti kejayaan Kesultanan Delhi pada masanya dan kedermawanan sosok Chong Afi yang namanya tetap dikenal masyarakat Kota Medan hingga saat ini.
Masjid Ar-Rahman menjadi masjid tertua di bumi Langkat Pertua. Dibangun pada tahun 1775, masjid tersebut berbentuk panggung bak rumah adat suku Melayu dan masih berdiri kokoh dan terawat hingga saat ini. Inilah Masjid Ar-Rahman yang terletak di Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang dibangun pada tahun 1775. Selain bentuknya yang menyerupai rumah adat suku Melayu, warna Masjid Ar-Rahman pun menarik. Ketika masuk di areal Masjid Ar-Rahman, pada sisi kanannya terdapat beberapa makam. Salah satunya adalah makam pendiri masjid yang merupakan pedagang asal Yaman, Syekh Jaber. Sementara pada sisi kiri ketika memasuki masjid ada perkebunan sawit. Keunikan masjid ini adalah didominasi bahan kayu sebagai bahan bangunan, mulai dari dinding-dindingnya, tiang-tiang penyangga, mimbarnya. Masjid Ar-Rahman ternyata sudah berdiri sejak tahun 1775 atau sudah mencapai usia 245 tahun. Masjid ini terlihat indah dengan khas warna kuning dan hijau, sama khasnya dengan bangunan rumah adat masyarakat Melayu. Di dalam masjid terpajang ukiran bintang segi 8 dan tiang kayu serta lantai yang terbuat dari papan yang masih mempertahankan keasliannya. Menurut pengurus Masjid Ar-Rahman, Adham, rumah ibadah umat Islam ini dibangun oleh pedagang yang kala itu berlayar di Sungai Wampu. Pedagang dari Yaman kemudian merencanakan pembangunan Masjid Ar-Rahman di sana. Bangunan masjid yang berbentuk rumah panggung ini keseluruhannya dilapisi oleh kayu. Kayunya dibawa dari Malaysia. Ada 7 syekh atau ulama dan salah satunya Syekh Jaber. Mimbar pada Masjid Ar-Rahman pun terbuat dari kayu. Hingga kini keasliannya masih terjaga dan masih terawat. Tidak ada yang istimewa kegiatan yang dilakukan di Masjid Ar-Rahman selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Namun hari besar Islam tertentu seperti Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi yang memang saban tahunnya selalu diperingati. Selama Ramadan ini setiap paginya ada yang mengaji, untuk sholat tarawih juga banyak jemaah, untuk berbuka puasa juga ada digelar di masjid tersebut. Dari sana dibawa menggunakan apa, Pak? Masalah, sampan. Jalan nggak ada dulu, nggak ada jalan. Tahun berapa Pak mulai bangunnya? 1775. 1775. Dulu katanya ini Syekh Jabar. Apanya ini? Syekh Bakah. Ini apa ini? Banyak Syekh ini. Syekh itu. Pemirsa, tidak hanya berupa bangunan seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masun, Kesultanan Delhi juga meninggalkan warisan sejarah berupa makanan khas berbuka puasa di bulan Ramadan, yakni bubur sup. Kini ribuan porsi bubur sup dibagikan secara gratis untuk masyarakat yang ada di Kota Medan. Makanan khas berbuka puasa satu ini tidak hanya nikmat ketika disantap, namun juga mengandung nilai sejarah yang kental dalam konteks masa kejayaan Kesultanan Delhi. Penganan yang bercita rasa gurih dan berisi berbagai macam sayur berupa kentang dan wortel juga daging sapi ini banyak digemari masyarakat Kota Medan, terlebih yang bersuku Melayu Delhi. Bubur sup setiap harinya disajikan oleh pengurus Masjid Raya Al-Masun Medan untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai menu berbuka puasa bagi jamaah di Masjid Raya Al-Masun. Juru masak bubur sup Muhammad Hamdani mengatakan, penganan ini pada masa Kesultanan Delhi bernama bubur pedas. Namun seiring berjalannya waktu karena susahnya mencari rempah untuk bubur pedas, pengurus Masjid Raya Al-Masun menggantinya dengan bubur sup. Sejak pagi hari, para juru masak bubur sup telah melakukan berbagai tahapan memasak, seperti memotong daging sebanyak 10 kg per hari, kemudian merebusnya bersama dengan beras hingga pukul 3 sore dan siap dibagikan pada ba'ada asar kepada masyarakat. Awal pagi kita sudah motong daging lebih kurang ada 10 kilo, itu daging yang bagus, kualitas bagus. Sudah itu ada beras 30 kilo, ada kentang 10 kilo, wortel 10 kilo, bumbu-bumbu masaknya. Nah itu kita start setelah sholat fardu zuhur sekitar jam 2, setengah 2 sampai menjelang jam 5, setengah 5 gitu. Remaja Masjid Syubbanul Mutakin, Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai melakukan cara unik untuk membangunkan warga agar makan sahur. Dengan berpakaian ala kuntilanak dan Spiderman, mereka mengendarai becak bermotor mengelilingi dusun di desa tersebut. Beginilah aksi remaja Masjid Syubbanul Mutakin, Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan. Dengan mengendarai becak bermotor, mereka melintas di depan rumah warga dan menggedor pintu rumah agar warga terbangun dari tidur untuk makan sahur.
Cara unik mereka lakukan dengan menggunakan pakaian ala kuntilanak dan Spiderman. Mara Kumandra atau yang sering disapa Amara Enjoy berusia 32 tahun mengenakan pakaian ala kuntilanak dan seorang rekannya mengenakan pakaian Spiderman. Menurut Mara Kumandra, kegiatan membangunkan warga untuk makan sahur mereka lakukan selama 30 menit dimulai dari pukul 3 dini hari hingga pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Tidak jarang warga terkejut begitu melihat mereka menggunakan pakaian ala kuntilanak. Hal tersebut dilakukan agar mereka terhibur dan anak-anak semangat untuk makan sahur. Pakaian seperti ini biar unik ya kan. Jadi kalau kita bangun orang sahur itu orang cepat bangun. Apalagi kita sering bangun-bangun di depan rumah orang, langsung bangun terus ya kan. Banyak, yang kaget pasti banyak lah, terkejut masa hantu bangun di sahur ya kan. Tapi karena gara-gara kami buat lucu juga terhibur, jadi orang senang aja lah warga kampung ini. Mereka nggak marah? Nggak marah. Ya merasa senang gitu kan. Karena kan kita kalau bilang udah kecapean kerja, jadi kalau udah tidur kan terlalu lelah. Jadi adanya kuntilanak dan kawan-kawan ini bangun ini ya alhamdulillah lah. Jadi tidur pun nggak terlalu lelap, jadi waktu sahur pun cepet gitu. Jadi mata pun segar, rasa terhibur dengan ada kuntilanak ini, jadi anak-anak pun gembira gitu. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 16 Maret 2024 berikut ini. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu 16 Maret 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Nias, Nias Barat, Gunung Sitoli, dan Madinah. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan di Tapanuli Tengah, Sibolga, Madinah, Pakpak Barat, Dairi, Humbahas, Padang Lawas, Asahan, Simalungun, Pematang Siantar, Karo, Deli Serdang, Langkat, Binjai, Nias, Gunung Sitoli, dan Labuhan Batu. Untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 18 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 65 hingga 95%. Arah angin bertiup dari barat laut hingga timur dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 14 Maret 2024 terpantau terdapat 4 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Labuan Batu Utara, Humbahas, Pakpak Barat, Toba, dan di Labuhan Batu. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mengurangi kegiatan di luar ruangan karena cuaca masih panas dan agar tetap memperbanyak konsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, BBC informasi dari BMKG tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.